Selamat malam. Pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Kembali hari ini saya menyapa teman-teman semua secara khusus bagi penonton setia channel ini. Hari ini saya akan berbagi dan sharing informasi kepada teman-teman semua, khususnya berkenaan dengan pengelolaan apotik ya. Hari ini kita akan bahas sama-sama mengenai bagaimana kerjasama antara apotik dengan pedagang besar farmasi atau biasa kita sebut dengan PBF. Atau bagi teman-teman yang belum pernah dengar istilah tersebut, bisa juga menyebutnya dengan distributor farmasi atau distributor obat ya. Nah, jadi kita hari ini akan coba sampaikan bagaimana langkah dan tips memulai kerjasama dengan pedagang besar farmasi, khususnya bagi teman-teman yang baru membuka apotik pertama kali dan kebetulan belum pernah bekerja sama sekali dengan pedagang besar farmasi. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba uraikan ya bagaimana langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan sejak awal, kemudian bagaimana setelah kemudian kita bekerja sama, dan tips-tips bagaimana memilih PBF ya yang dijadikan sumber dari pengadaan obat di apotik yang teman-teman kelola. Baik, yang pertama, untuk dapat bekerja sama dengan apotik, untuk dapat bekerja sama dengan PBF ya, maka sudah barang tentu apotik maupun toko obat berizin itu sudah harus memperoleh surat izin operasional ya. Kalau kita bicaranya apotik, maka tentu izin operasionalnya adalah surat izin apotik, surat izin praktek apoteker atau SIPA, dan surat izin tenaga teknis kefarmasian yang semuanya itu sudah kita dapatkan secara resmi ya dari Badan Perizinan Terpadu maupun dinas kesehatan setempat. Nah, jadi catatannya itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicaranya toko obat misalnya ya, maka surat yang sudah diperoleh adalah tentu surat izin untuk operasional toko obat, juga sama ya, dari Badan Perizinan Terpadu maupun dinas kesehatan setempat. Nah, jadi catatan pertama adalah izin operasionalnya dapat dulu ya, baru kita bisa mengajukan kerjasama nanti dengan PBF atau distributor obat. Oke, perlu diketahui juga yang disebut dengan PBF atau distributor obat itu sendiri itu umumnya akan terbagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya mereka distributor lokal, ada yang distributor nasional. Nah, distributor lokal dan distributor nasional ini perbedaannya apa ya? Nah, berbedanya adalah kalau lokal dia berarti perusahaannya didirikan di wilayah setempat. Nah, misalnya saudara atau teman-teman berada di wilayah misalnya di mana ya, Jawa Barat misalnya, maka distributor lokal itu umumnya hanya berada di daerah tersebut. Dan ciri khasnya mereka adalah bekerja sama dengan berbagai macam prinsipal atau perusahaan farmasi lain yang memproduksi obat-obatan yang ada ya. Nah, jadi dia tidak spesifik sebagai perpanjangan tangan dari industri farmasi.
Nah, kita ketahui misalnya yang sifatnya nasional ya, itu merupakan perpanjangan tangan dari industri farmasi kebanyakannya ya. Walaupun juga ada yang sifatnya mereka mengambil dari berbagai macam industri yang kemudian bergabung menjadi satu di distributor obat tersebut. Oke, kalau lokal tadi dia hanya lingkupnya daerah setempat ya. Jadi perusahaannya itu dalam bentuk PT yang kemudian ada di daerah tersebut. Itu distributor lokal. Kemudian ada distributor yang skalanya nasional. Kalau skala nasional berarti dia ada yang perusahaan utamanya, induk perusahaannya berada di mana, misalnya Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya ya. Kemudian mereka membuka cabang di daerah-daerah yang dianggap strategis. Misalnya perwakilan Kalimantan ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah misalnya ya. Kemudian Sulawesi Barat misalnya, Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Selatan misalnya besar-besar, atau daerah-daerah lainnya ya. Nah, maka mereka memiliki cabang di berbagai daerah. Atau yang besar dia akan dimiliki oleh setiap provinsi ya. Nah, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka semua distributornya cabangnya ada di daerah tersebut. Nah, itu juga bisa disebut sebagai distributor nasional. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa mereka ada yang merupakan perpanjangan tangan dari industri tertentu, ada yang memang dari berbagai macam pabrik ya, yang bergabung menjadi satu di distributor tersebut. Nah, misalnya saya sebut ya, Sanbe Pharma mereka punya distributor Binasan Prima atau BSP. Kemudian Kalbe Pharma dia masuk biasanya di Ensepal ya. Dan distributor-distributor seni yang lain gitu ya. Nah, jadi itu yang dibentuk mungkin secara langsung oleh pabrik ya di daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga yang memang dia bekerja sama dengan berbagai macam prinsipal. Jadi dia bekerja sama dengan berbagai macam produsen atau pabrik obat, atau dengan kata lain distributor tersebut terdiri dari berbagai macam pabrik ya. Jadi dia tidak spesifik hanya satu pabrik misalnya. Itu juga ada yang skala lokal maupun skala nasional. Nah, sekarang apa perbedaannya? Nah, dari perbedaannya tentu hanya dari skala ya. Kalau nasional dia ada di berbagai daerah, kalau lokal dia ada di daerah setempat. Nah, misalnya teman-teman berada tadi di daerah Jawa Barat, ada yang hanya lokal di daerah Jawa Barat nanti. Tidak ada di tempat lain. Nah, keuntungannya adalah kebanyakan yang lokal itu mereka mengambil dari berbagai macam tempat ya, mengambil dari berbagai macam industri atau PBF lain juga bisa jadi, maka dia kecenderungannya memiliki kelengkapan yang mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan distributor khusus ya. Nah, tidak selalu lengkap tidak, tapi biasanya variannya akan lebih banyak. Nah, jadi itu keuntungannya mungkin ya ketika kita berbicara distributornya itu tingkatnya lokal. Baik, teman-teman semua, untuk memulai bekerja sama dengan PBF atau distributor obat tadi, maka tadi langkah awal saya ulang kembali, kita perlu memiliki izin. Nah, ketika izin itu sudah dapat, teman-teman sudah bisa berkomunikasi dengan distributor ya. Nah, cara komunikasinya mudah ya. Pertama, bisa langsung mendatangi distributor yang teman-teman ketahui. Nah, jadi kita jemput bola ya istilahnya, kita datang langsung ke tempat di mana distributor itu ada. Yang kita ketahui tentunya. Nah, dari mana mengetahuinya? Pertama, bisa bertanya kepada teman sejawat apoteker lain, katakanlah teman-teman apoteker
tanya kepada apoteker lain di daerah di mana teman-teman praktek ya, atau bertanya ke apotek lain di mana letak distributor obat gitu ya. Kemudian cara yang mudah lagi, teman-teman bisa cari by Google searching ya. Cari distributor obat yang teman-teman kehendaki. Nah, di situ biasanya akan merujuk langsung ke Google Maps ya. Kalau dia lengkap dengan Maps-nya. Nah, di situ ada nomor telepon nanti dan ada alamat. Itu bisa langsung kita datangi. Nah, dengan mendatangi langsung ke tempat mereka, teman-teman nanti akan diarahkan untuk mengambil data spesimen ya, namanya formulir isian untuk bekerja sama antara apotik dengan PBF. Dan tentunya harus melengkapi berbagai macam persyaratan ya. Di antaranya nanti teman-teman diminta surat izin apotik, surat izin praktek apoteker, surat izin tenaga teknis kefarmasian, kemudian KTP, fotokopi ya, kemudian NPWP biasanya yang diminta. Setiap PBF tentu akan berbeda-beda, bisa jadi lengkap sekali, bisa jadi ada yang kelengkapannya tidak selengkap yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi cara pertama adalah mendatangi langsung. Cara kedua, kita bisa saja by phone ya. Kalau memang teman-teman sudah mendapatkan data informasi telepon dari PBF tersebut, tinggal telepon, nanti akan diangkat oleh customer service-nya atau biasanya langsung bagian kasirnya juga ya. Kita langsung minta informasi sales ya atau marketing yang ada di daerah kita. Nah, jadi mohon kepada yang menerima telepon tadi untuk diberikan kontak sales atau marketing. Itu juga bisa ya. Jadi kita langsung kontak sales atau marketingnya. Nah, dengan mengontak sales tersebut, mereka akan datang ke apotek. Ya. Mereka akan mengantarkan formulir atau spesimen tadi dilengkapi dengan kebutuhan apa saja persyaratan untuk bekerja sama dengan PBF. Nah, jadi teman-teman bisa langsung isi. Kalau kebetulan kelengkapannya sudah ada, bisa langsung diserahkan melalui sales tadi ya. Dan biasanya kita akan mudah ketika sudah ada 1-2 sales datang ke apotek. Mereka akan bercerita biasanya kepada teman-temannya yang lain dari perusahaan-perusahaan farmasi yang lain bahwa di sini ada apotek baru. Nah, jadi silahkan bisa masuk ke sana gitu ya. Atau kita menitipkan informasi kepada mereka. Tolong sampaikan kepada marketing-marketing yang lain, sales-sales yang lain, untuk disampaikan bahwa kami mau bekerja sama dengan PBF gitu ya. Nah, jadi bisa saja menitipkan informasi dari mereka. Nah, jadi caranya ada 2 tadi teman-teman ya. 1, kita datang langsung jemput bola. Yang kedua adalah dengan by phone tadi kita mencari kontak sales marketingnya. Dua-duanya efektif ya. Kalau teman-teman punya banyak waktu bisa mengambil langkah yang pertama. Sekalian silaturahim gitu ya. Nah, jika tidak banyak waktu bisa by phone saja, bisa telepon salesnya, gitu ya. Jadi pada dasarnya mudah. Nah, tadi sudah melengkapi syarat, kemudian teman-teman sudah mengisi formulir, diverifikasi dan validasi oleh PBF, nanti akan disampaikan bahwa kita sudah bisa order ya, obat. Artinya sudah diterima kerjasama kita. Dan biasanya di awal itu kebanyakan PBF baik lokal maupun nasional mereka akan menganut sistem cash ya. Tentu sesuai dengan kebijakan perusahaannya masing-masing. Ada yang cashnya harus 3 kali dulu dalam 3 bulan misalnya. Ada yang cukup 1 kali 2 kali sudah boleh kredit kemudian harinya. Dan jumlah nominal yang harus kita beli itu tergantung lokasi kita terhadap distributor tersebut.
Kalau kebetulan kita berada di kabupaten ya, di mana distributornya itu berjarak cukup jauh dengan tempat kita, biasanya akan dikenai jumlah order minimum. Misalnya yang berjarak lebih kurang 300 sampai 500 km, 300 km misalnya gitu ya. Bisa jadi nanti sampai 1 juta rupiah mereka mintanya per order ya, untuk bisa dilakukan pembukaan faktur. Nah, jadi sangat individual dan sangat tergantung PBF-nya. Nah, kalau di dalam kota, kebetulan kita berada di tengah kota, kemudian distributornya berada di sana, biasanya cukup 100.000 misalnya ya, itu sudah bisa dibuka faktur dan sudah bisa order gitu. Nah, jadi tergantung masing-masing. Jadi teman-teman memang harus punya catatan tersendiri ya bagi distributor-distributor tertentu, karena setiap distributor itu memiliki aturan main masing-masing dan kita harus mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh mereka ya. Nah, kemudian sekedar informasi bagi teman-teman semua, sekarang memasuki era 4.0 ini ya, sudah banyak distributor farmasi yang melakukan penyesuaian ya dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mereka sudah menggunakan teknologi aplikasi. Nah, jadi banyak ya aplikasi yang sudah dikembangkan di PBF, sehingga kita order itu cukup dengan aplikasi sekarang. Nah, sehingga itu mempermudah juga dan mempercepat prosesnya karena tidak menggunakan manusia. Mereka tidak menggunakan sales sama sekali, bahkan ada yang seperti itu. Hanya dengan order masuk keranjang seperti di marketplace itu, kemudian beberapa hari kemudian barang akan datang. Nah, jadi ada yang semacam itu, dan kita juga harus menyesuaikan kondisi ya. Kalau memang sistem mereka seperti itu, tidak offline ya, katakanlah online tadi, maka kita juga harus sigap menyesuaikan diri dengan apa yang diatur oleh distributor yang tempat kita bekerja sama dengan mereka ya. Nah, jadi begitu teman-teman semua, pada dasarnya ketika izin itu sudah ada, maka langkah kedua adalah teman-teman mencari informasi di mana distributornya. Oke ya, saya pikir demikian ya informasi awal bagaimana nanti kita bisa memulai bekerja sama dengan distributor. Nah, kemudian setelah itu, katakanlah teman-teman sudah bisa bekerja sama, katakanlah sudah bisa kredit ke depannya, tinggal mengatur ya, inkasso ya, kapan kita bisa melakukan pembayaran setiap periodiknya, itu harus bisa dinilai berdasarkan bagaimana perkembangan omset yang kita dapatkan. Itu ada perhitungan tersendiri ya. Kita menilai self assessment kemampuan kita membayar berapa dalam 1 bulan. Nah, jadi jangan sampai juga order obat itu terlalu berlebihan kalau kita tidak memiliki dana lebih gitu ya. Kalau dananya hanya berdasarkan perputaran obat di apotik, maka sudah barang tentu teman-teman harus melakukan controlling keuangan dengan ketat ya. Jangan sampai kita terlalu banyak order, kemudian bulan depan katakanlah kita tidak bisa membayar inkasso pembayaran obat karena kita ordernya berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan dari apotik. Nah, itu juga salah satu tips yang bisa saya berikan ya. Kemudian bagaimana memilih PBF, itu karakteristik apotik masing-masing itu berbeda ya. Ada yang mempertimbangkan diskon ya, tentu diskon menjadi hal yang utama. Ada yang mempertimbangkan juga kecepatan pelayanan, banyak hal ya, dan itu akan teman-teman dapatkan nanti ketika sudah mulai. Kita bisa akan melakukan perbandingan nanti ya, satu PBF dengan PBF yang lain berdasarkan list obat yang mereka berikan. Ada yang beli 10 bonus 1, ada yang beli 10 tanpa bonus.
Nah, tentu kita akan memilih yang beli 10 bonus 1. Dan itu akan teman-teman dapatkan ketika nanti sudah menjalani apotek. Jadi saya pribadi tidak bisa cerita banyak di sini ya, karena itu pengalamannya akan didapatkan sendiri nanti seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman akan memiliki pola sendiri, teman-teman akan memiliki pengaturan sendiri ya, bagaimana memanage PBF tadi. Nah, jadi tergantung masing-masing ya. Nah, jadi nanti ketika sudah berjalan, tentu teman-teman akan memiliki pola sendiri ya, bagaimana mengaturnya. Nah, kemudian terakhir, saya sering mendapatkan pertanyaan ya, yang kadang menggelitik hati saya juga ya. Misalnya, Bang atau Mas, bisa berikan saya informasi nomor kontak PBF di daerah tertentu. Mohon maaf sekali teman-teman ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena saya sendiri bukan orang yang berada di daerah teman-teman begitu ya. Ya kebetulan kalau memang satu daerah dengan saya, mungkin saya bisa berikan ya. Kalau berbeda tempat, itu sulit ya. Karena tadi kita harus melakukan jemput bola, salah satu pilihannya, atau teman-teman mencari informasi sendiri ke apotek lain yang kebetulan kenal ya, atau mencari informasi sales tadi melalui telepon ya. Nah itu adalah cara yang paling mudah. Kalau memberikan langsung nomornya berapa, itu mohon maaf itu di luar kemampuan saya begitu ya. Sehingga kalau yang bertanya tentang itu secara pribadi maupun melalui chat di YouTube, itu mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Karena itu tergantung teman-teman di daerah masing-masing. Keterbatasan saya tidak berada di daerah di mana tempat teman-teman tinggal ya. Oke, demikian mungkin sharing saya singkat mengenai tips untuk bekerja sama dengan PBF di awal mendirikan apotek. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi apoteker muda yang sekarang dalam proses mendirikan apotek. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.